Shalom jemaat Tuhan SBPTC. Apa kabar jemaat? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi, mari kita katakan dengan penuh semangat karena hari ini adalah waktu yang tepat, waktu yang terbaik untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Apa kabar jemaat BTC? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Mari kita beri tepukan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, jemaat Tuhan yang dikasihi. Sebentar kita akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani 11 ayat 1. Sekali lagi Shalom Elohim. Selamat beribadah bersama kepada jemaat Tuhan SBPTC khususnya yang berada di dalam gereja ini ataupun yang sedang mengikuti ibadah ini secara siaran langsung dimanapun Anda berada. Apakah Anda berada di rumah, di tempat Anda bekerja, yang mungkin bekerja pada ketika ini, jangan susah hati karena ketika Anda benar-benar memberikan hati dan hidup Anda kepada Tuhan, pasti dimanapun Anda berada akan dilawati oleh Roh Kudus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus menyertai dan mengasihi umatnya yang senantiasa fokus mendengar dan mentaati bahkan melakukan firman Tuhan ini dengan setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa renungan firman Tuhan yang menjadi dasar dalam pertemuan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Ibrani bab 11 ayat yang pertama ataupun ayat 1. Hanya ada satu ayat menjadi renungan pembacaan kita bersama di siang hari ini. Sekali lagi di dalam Ibrani 11 ayat 1 ada dua terjemahan yang saya sediakan bagi kita, Alkitab versi Borneo dan juga King James Version. Kalau sudah mendapatkan ayat ini ataupun sedang melihat ayat ini, sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita, hati kita membaca ayat ini bersama-sama. Mula Alkitab versi Borneo dan seterusnya kita akan baca dalam King James Version. Dalam hitungan 1, 2, 3. Iman adalah kepastian akan perkara-perkara yang diharapkan, keyakinan akan perkara-perkara yang tidak dilihat. Seterusnya 1, 2, 3. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amin. Amin. Jadi mungkin ada yang mudah untuk mengerti bahasa Inggris ataupun King James Version, juga saya sengaja sediakan juga bahasa kita sendiri yaitu versi Borneo. Saudara-saudari, sebelum kita melihat lebih dalam lagi akan firman Tuhan ini yang akan kita pelajari, saya membawa satu tema menjadi dasar kepada firman Tuhan yang kita baca. Mari kita lihat temanya pada kita, untuk kita semua hari ini. Tema kita, saudara-saudari jemaat Tuhan, kita yang rindu mendengarkan firman Tuhan hari ini, adalah dasar iman orang percaya. Mari kita ikuti baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dasar iman orang percaya. Saudara, sebelum kita melihat kepada bahagian pendahuluan, saya mau cerita satu hal. Benar dikatakan bahwa iman itu adalah sesuatu yang tidak kita lihat, ataupun yang perkara-perkara yang belum kita ketahui. Jadi sesuai dengan firman Tuhan ini, apa yang berlaku kepada pastor kamu sendiri pada minggu lalu itu adalah di luar dari awal minggu pada Isnin yang lalu itu adalah di luar daripada apa yang pastor pikirkan ataupun saya pikirkan. Saudara, ketika multimedia sedang mempersiapkan satu short video untuk mempromosikan ibadah kita untuk hari ini, di mana dengan spontan ketika ditanya, "Pastor, apa tema khotbah pastor pada Ahad depan?" Jadi pada Ahad yang lalu
setelah ibadah itu dengan tanpa berpikir panjang ataupun tiba terlintas di hati, saya katakan iman orang percaya. Iman orang percaya, spontan saja saya cakap seperti itu. Jadi saya tahu apa yang berlaku ataupun apa yang keluar daripada hidup kita sebagai orang yang percaya adalah semuanya daripada Roh Kudus Tuhan. Jadi saya tidak nafikan bahwa apa yang terkeluar daripada mulut saya minggu lalu itu adalah tema yang dinanti-nantikan kita semua pada hari ini, yaitu dasar iman orang yang percaya. Saudara, bayangkan saya secara pribadi ini adalah kesaksian live dalam hidup, di mana saya katakan pada Ahad lalu secara spontan katakan iman orang yang percaya. Jadi video itu telah dipromosikan di dalam Facebook, dalam platform gereja SCBPTC. Jadi pada keesokan, pada malam harinya ataupun subuh kepada hari Isnin, apa yang berlaku untuk jemaat Tuhan yang mungkin tidak ketahui bahwa istri saya mengalami keguguran. Nah, jadi apa yang saya coba kaitkan kepada tema ini, sesuatu yang di luar daripada apa yang saya pikirkan, telah berlaku bagi keluarga pastor kita di tempat ini, yaitu saya dan istri sendiri. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, walaupun hanya 3 bulan 1 minggu Tuhan mengizinkan untuk menikmati suasana yang happy, menanti-nantikan seorang baby yang akan melihat dunia pada sekitar bulan 10. Begitulah due date dia yang saya tahu daripada dokter. Jadi apa yang berlaku pada subuh Isnin adalah di luar daripada jangkaan. Jadi jangan heran bahwa bukan hanya jemaat yang mengalami pergumulan, termasuklah pastor kamu yang berdiri di depan ini juga akan mengalami pergumulan ataupun cobaan. Jadi sesuai dengan lagu yang kita nyanyikan, telah mengangkat saya kembali hari ini. Saya tidak mempersalahkan Tuhan, saya tidak memperhitung-hitung dengan Tuhan kenapa walaupun manusia biasa ada terlintas kenapa berlaku. Tetapi ketika Tuhan itu menyatakan lawatan kuasa ataupun Roh Kudus Tuhan itu telah meyakinkan diri saya ataupun iman saya sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa lagi bagi keluarga kami di masa akan datang. Amin. Jadi lihat, inilah tema untuk kita pada hari ini, termasuk saya dan istri. Jadi saya mempersembahkan khotbah ini kepada Anda. Ini juga menjadi kekuatan bagi saya sewaktu-waktu mempersiapkan ini beberapa hari yang lalu. Jadi mari kita lihat bersama kebenaran firman Tuhan ini, bahwa tidak ada waktu yang di luar daripada waktu yang terbaik daripada Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sekianlah untuk kesaksian daripada saya bagi kita bahwa setiap kita pasti akan mengalami hal-hal yang di luar jangkaan, termasuklah saya dan keluarga. Tetapi hari ini firman yang saya sampaikan membuktikan bahwa iman saya adalah iman yang sepenuh-penuhnya saya serahkan kepada Tuhan. Jadi mari kita lihat pada bahagian firman Tuhan ini. Mula saya pertanyakan kepada kita, apakah itu iman? Saya sengaja untuk menyatakan persoalan ini kepada kita. Dan ini akan kita bahas bersama sepanjang khotbah siang ini. Apakah itu iman? Telah dijelaskan di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Seperti ayat yang kita baca sebentar tadi. Itulah iman, saudara. Itulah iman yang harusnya ada di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Di mana iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan ataupun sesuatu yang belum kita lihat, yaitu Tuhan Yesus ataupun Allah kita. Bagi orang percaya, dasar imannya hanyalah pada firman Tuhan.
yang telah kita baca bersama sebentar tadi. Oleh itu, iman, ada saya membawa tiga terjemahan iman. Di dalam bahasa Ibrani kepada iman ini adalah pistis. Mari kita belajar dalam berbagai versi hari ini. Sekali lagi di dalam pengertian bahasa Ibraninya adalah pistis. Dalam King James Version pula yang kita baca tadi, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Maksudnya itulah sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu adalah sesuatu yang kita harapkan, bahkan belum pun kita lihat. Dalam bahasa asli ayat 1, saya sengaja juga membacakan ini untuk kita. Ayat yang pertama, bahasa Ibraninya. De pistis esti hypostatis elpizo elekos paragma ok belepo. Jadi ini bahasa-bahasa yang mungkin jarang kita dengar. Kita boleh search ini di dalam Alkitab Bible Walk. Kami pernah menggunakan Alkitab ini ketika belajar di seminari. Jadi juga boleh kita search personal di dalam Google. Jadi sengaja saya bacakan bahasa Ibraninya untuk kita ataupun bahasa aslinya untuk kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perkataan Yunaninya pula diterjemahkan mengenai iman atau percaya. Sebenarnya iman ataupun percaya ini adalah pengharapan kita kepada Tuhan, ataupun iman yang bersandar kepada Tuhan. Inilah arti iman. Inilah arti kepercayaan di mana kita bersandar dan berharap kepada Tuhan. Saudara, melalui teks ini kita semua didorong untuk tetap bersandar kepada Allah saja, untuk tetap bergantung kepada Tuhan sahaja. Inilah yang dikatakan iman, bahwa iman itu mengandungi unsur ilahi dan juga kemanusiaan, yaitu Tuhan dan juga diri kita sebagai manusia ataupun keilahian Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti iman Abraham, pasti jemaat Tuhan juga pernah membaca bahagian ini. Dan bahagian ini kutipan ayat yang juga pernah dimention oleh Paulus di dalam Roma 4 ayat 20. Kata Paulus, lihat Abraham, di mana Abraham tidak pernah meragu-ragukan janji Tuhan. Imannya pun tidak menjadi lemah. Sebaliknya apa yang berlaku kepada Abraham, oleh karena imannya, dia menjadikan dirinya semakin kuat dan dia selalu memuji Allah. Saudara, kebaikan, kepentingannya iman orang yang percaya bagi kita hari ini dapat membuatkan kita yakin bahwa banyak janji-janji yang Tuhan persiapkan. Dan bukan itu saja, dapat membuatkan hidup kita semakin kuat dan tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Katakan kiri dan kanan kita, iman tetap mengikuti Tuhan. Jadi hari ini saudara, hari ini tujuan daripada iman kita sebagai orang yang percaya adalah fokus kepada pribadi Yesus Kristus. Dan hanya iman kepada Yesus Kristus itulah iman yang menyelamatkan orang yang percaya. Saudara, hari ini kita akan lihat ada 3 dasar iman orang percaya ataupun dasar iman jemaat SBPTC hari ini yang saya sampaikan kepada kita pada siang hari ini. Di mana 3 dasar inilah yang menjadi teladan dalam kehidupan kita sewaktu-waktu, walaupun kita berhadapan dengan bermacam cobaan ataupun tantangan hidup. Mari kita lihat dasar iman yang pertama. Dasar iman yang pertama kita orang yang percaya adalah diperolehi melalui pengetahuan akan firman Tuhan. Iman kita tidak boleh lepas daripada firman Tuhan ini, saudara. Ini adalah firman Tuhan. Ini adalah dasar iman kita hari ini.
di mana kepercayaan orang percaya tidak boleh keluar daripada firman Tuhan yang saya pegang ataupun yang ada pada Anda saat ini. Jadi itulah kebenaran yang pertama, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dasar iman kita orang yang percaya hari ini, yang pertama adalah melalui pengetahuan akan firman Tuhan. Dasar iman kita adalah daripada berlandaskan firman Allah. Amin. Disinilah iman kita orang yang percaya. Tidak ada di luar daripada Alkitab ataupun kitab suci yang kita imani. Saudara, benar bahwa iman orang Kristen hari ini haruslah didasari keyakinan yang timbul daripada pengetahuan. Nah, maksud kata asal pengetahuan dalam bahasa Ibraninya adalah da'at. Dan pengetahuan ini pertama kalinya juga dikatakan Raja Salomo di dalam Amsal bab 1 ayat 7. Kata Salomo di sini, menghormati Tuhan adalah permulaan hikmat, tetapi orang bodoh pula menghina hikmat dan didikan Tuhan. Jadi saudara, perkataan pengetahuan adalah ditulis oleh Raja Salomo pada Amsal bab yang pertama ini. Jadi saudara-saudari jemaat Tuhan hari ini, iman tidak hanya percaya sesuatu yang belum kita lihat, apa yang belum kita ketahui di masa ke depan. Bukan hanya itu, tetapi juga adalah berdasarkan bukti yang teguh daripada firman Tuhan. Kalau Anda ragu-ragu tentang iman Anda hari ini, kepada siapa Tuhan Anda sembah hari ini, mari kembali kepada Alkitab. Kalaupun ada jemaat di kalangan kita yang meragukan imannya kepada Tuhan, sebab itulah saya sengaja pada bahagian poin yang pertama kembali kepada firman Allah. Jadi dasar iman orang yang percaya hari ini benar daripada firman Tuhan. Iman orang Kristen dimiliki, iman yang kita perolehi daripada firman Allah ini adalah ketika kita membaca, ketika kita mendengar, ataupun ketika kita merenungkannya setiap hari. Saudara, saya katakan begini, saya sendiri ketika mengenal Tuhan ataupun percaya kepada Tuhan, kalau satu hari tidak membaca satu ayat di dalam firman Tuhan ini, saya rasa hidup saya tidak lengkap. Pernahkah jemaat mengalami hal seperti ini? Saya katakan bahwa satu hari kalau tidak membaca mana-mana ayat dalam firman Tuhan, saya rasa hidup saya tidak lengkap. Keluar daripada rumah tidak tentram, driving tidak senang, karena bila Roh Kudus itu sedang menegur, dia tidak akan putus-putus untuk mendorong kita membaca firman Tuhan. Ataupun mungkin kita lebih senang untuk mendengar firman itu hanya pada waktu ibadah hari Minggu. Hari Isnin sampai Sabtu tidak ada membuka Alkitab. Hari ini senang jemaat Tuhan, Alkitab ada di dalam gadget kita masing-masing. Ketika kita bekerja, ketika kita driving, ketika kita berada di traffic light, ketika kita sedang belajar, kita boleh saja menggunakan teknologi yang ada untuk melihat, membelek-belek Alkitab, ayat firman Tuhan. Jadi saudara, apa yang saya coba kaitkan mengenai membaca firman Tuhan, ketika kita hidup dalam sehari-hari, inilah menjadi makanan rohani kita. Pasti kita mengalami hal-hal yang berat. Ada yang bergumul mengenai pekerjaan, ada yang bergumul mengenai keluarga, ada yang bergumul mengenai persekolahan, ada juga yang bergumul tentang bisnisnya, ada juga yang bergumul tentang apa yang dia ternak ataupun apa yang dia tanam, pertanian dan sebagainya. Pasti ada pergumulan kita. Nah, bagaimana kita mau percaya kalau Tuhan itu senantiasa memimpin, memberkati, melindungi kita kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Pasti iman kita kosong. Iman yang kalau kita nampak baru kita percaya. Ketika kita diberkati, oh saya percaya kepada Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, Tuhan di mana kau?
Sebab itulah pentingnya jemaat Tuhan, Alkitab ini menjadi renungan kita setiap hari, walau satu ayat sekalipun. Saya tahu banyak di antara kita memiliki ayat kegemaran. Kan Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mungkin ada yang favorite dia itu. Mungkin juga ada Matius 28 ayat 20. Karena itu apa? Aku akan menyertai kamu senantiasa. Oh, kan hanya satu ayat cukup. Ketika kita membaca firman Tuhan ini jemaat Tuhan, inilah menjadi dasar iman kita sebagai orang yang percaya. Kalau saya sendiri sebagai pastor tidak baca firman Tuhan ini, ketika mengalami cabaran, cobaan, masalah yang saya hadapi pada Isnin yang lalu, pasti saya memperhitungkan Tuhan. Saya melayani Tuhan, tetapi Tuhan tidak tolong. Tidak pun selamatkan bayi istri saya yang keguguran itu. Boleh saja saya katakan seperti itu kalau saya tidak membaca firman Tuhan. Tetapi ketika mengingat kembali firman Allah, bahwa inilah menjadi dasar iman keluarga saya. Jadi inilah yang saya kongsikan kepada jemaat. Ketika apapun pergumulan dalam hidup kita, kembali kepada firman Tuhan. Amin. Katakan kiri dan kanan kamu, kembali kepada firman Tuhan. Tunjuk dia, Alkitab yang ada dalam telepon kamu. Ini dia bilang. Coba. Amin, jemaat Tuhan. Amin. Jadi pastor kamu, pastor gereja ini juga manusia seperti kamu. Boleh juga dia makan nasi, makan sayur, ayam, macam yang saya makan ikut istri sekarang. Walaupun kurang gemar makan sayur, tetapi saya juga ikut makan karena mau hidup sehat. Jadi apa yang saya katakan adalah dasar iman orang percaya jemaat PTC hari ini adalah berbalik kepada firman Tuhan. Iman kita perolehi daripada firman ini. Di luar daripada Alkitab tidak ada dasar yang kukuh bagi iman orang yang percaya. Amin. Amin. Jadi itulah hal yang kita pelajari. Terlebih dahulu kita harus mendengar. Terlebih dahulu kita harus membaca, barulah kita dapat percaya. Ibrani 11 ayat 6 berkata, iman adalah sesuatu hal yang kita harapkan, ataupun ayat yang pertama ini, sesuatu yang kita harapkan melalui sesuatu yang belum kita lihat, tetapi kita percaya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengetahuan kita adalah sewaktu kita membaca, mendengarkan kata-kata firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Allah kita dan kita semua hari ini. Yang kedua, dasar iman orang percaya adalah melalui pengakuan kita akan kebenaran Allah. Dasar iman kita wujud muncul ketika kita mengaku bahwa Tuhan adalah Allah yang benar. Katakan kiri dan kanan. Dasar iman kita adalah mengaku Tuhan adalah kebenaran kita. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, ataupun kita semua hari ini. Sekali lagi saya katakan, dasar iman kita yang kedua adalah pengakuan akan kebenaran Allah. Haleluya. Yang benar saudara, dasar iman kita hari ini adalah melalui pengakuan kita akan kebenaran Tuhan. Lihat di dalam Markus 12 ayat 28 sehingga ayat yang ke-34. Ada kisah yang saya mau ceritakan kepada kita melalui Markus 12 ayat 28 sehingga ayat yang ke-34 ini. Di mana kisah ini adalah ketika seorang ahli Taurat datang berjumpa dan bertanya sesuatu pertanyaan kepada Yesus. Begini dialog di antara mereka. Kata ahli Taurat kepada Yesus, "Yesus, perintah manakah yang paling utama?" Kata ahli Taurat ini. Jadi apa respon Yesus? Kata Yesus, "Terutama dari segala perintah ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dengan sepenuh pikiranmu, dan dengan sepenuh kekuatanmu." Inilah antara dialog-dialog
yang berlaku di dalam Markus 12 ayat 28 sehingga ayat yang ke-34. Lalu jawab Yesus yang kedua. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tiada perintah lain yang lebih penting dari kedua-dua perintah tersebut. Inilah kata ataupun respon Yesus kepada ahli Taurat tersebut. Lalu mari kita lihat apakah respon ahli Taurat kepada Yesus. Ini yang menjadi kekuatan kita. Kata ahli Taurat ini kepada Yesus, katanya, sungguh benar jawabmu guru, sungguh baik jawabanmu guru, kata-kata engkau itu benar. Karena yang saya highlight di sana, karena Allah itu Esa, tidak ada yang lain daripada Allah. Inilah pengakuan seorang ahli Taurat kepada Yesus, bahwa dia mengaku hanya Allah sahaja yang berkuasa, yang Esa, yang suci, yang kudus. Selain daripada Allah tidak ada yang lain, kata ahli Taurat ini. Jadi saudara-saudari, bagi kita hari ini, dasar iman orang yang percaya ataupun dasar kita orang yang percaya hari ini, iman kita adalah melalui pengakuan kita akan kebenaran Tuhan. Ketika kita mengaku Tuhan itu Esa, ketika kita mengaku Yesus itu Esa, di waktu itulah kita mengalami iman kita kuat di hadapan Tuhan, ataupun ketika kita berada di dalam sesuatu pergumulan hidup kita. Kalau Anda ataupun jemaat kurang percaya kata-kata saya, mari kita coba ungkapkan ini bersama-sama. Mari kita ungkapkan bersama, Allah itu Esa, tiada selain Allah, bersama-sama. 1, 2, 3. Allah itu Esa, tiada selain Allah. Amin. Tidak ada selain Allah. Ketika kita mengungkapkan keenam frasa kata ini, Allah itu Esa. Ketika kita berhenti di sana, Allah itu Esa artinya dialah satu-satunya Allah yang berkuasa. Dialah satu-satunya Allah yang berdaulat. Dialah satu-satunya Allah yang memiliki dunia, bahkan yang telah mencipta kita sebagai manusia. Tiada selain daripada Allah. Mana mungkin kita diciptakan oleh robot? Betul? Mana mungkin kita diciptakan oleh batu-batu yang pernah disembah oleh nenek moyang kita? Mana mungkin kita diciptakan oleh lembu emas yang pernah dibuat oleh bangsa Israel sewaktu-waktu dulu? Mana mungkin? Kenapa kita mau sembah batu? Kenapa kita mau mencari iman kita kepada pokok pisang contohnya? Kenapa kita mau menyembah kemabukan kita? Kan kalau dulu mabuk itu baru kita kuat. Kalau kita ragu-ragu, ini daripada tradisi ataupun suku-suku yang pernah kita kenal, termasuklah suku kami sendiri. Ketika mereka menang atas satu pertempuran ataupun sesuatu kemenangan ataupun kegembiraan, mereka pastinya akan berminum minuman 100 hari mabuk, terkelapik macam tuh. Tergelampai. Ada tergelampai? Mengampai. Terima kasih jemaat Tuhan. Iya, pandai tidak ada sudah saya punya ayat. Mengampai, ampai-ampai kita cakap. Nah, katakan kiri dan kanan kamu. Nah, ampai-ampai bilang. Jangan cakap begini ya, kalau yang anak-anak sama ibu bapak habis kita kena marah. Nah, kan seperti itu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang bukan daripada kebenaran firman Tuhan, kita menganggapnya sesuatu yang dapat menguatkan kita. Sebenarnya semuanya itu adalah karut belaka. Tidak ada faedahnya kita menyembah selain daripada Allah yang Esa. Amin. Amin. Tidak ada yang dapat tolong kita secara ajaib kalau bukan Allah yang Esa. Sebab itulah iman kita adalah melalui apa yang belum kita lihat. Siapa pernah jumpa Allah? Saya sendiri pun belum. Tetapi itulah iman, kita percaya kepada sesuatu, kepada Allah yang belum kita lihat. Dan iman kita didasari akan kebenaran firman Tuhan dan juga pengakuan kita kepada Allah. Inilah yang menjadi bukti dalam kehidupan kita. Allah yang belum kita lihat itulah yang selalu menolong kita jemaat Tuhan. Ketika kita merasa down dalam hidup kita, saya juga pernah melalui beberapa hari yang lalu. Sempat speechless kata kita itu. Wah kan, speechless. Tidak terkata-kata, tidak terkutip.
kata-kata dalam hati apalagi keluar daripada mulut. Hanya diam dan melihat saja apa yang berlaku. Saya bersama istri jam 1 lebih sampai jam 5 lebih di Kecemasan Papar. Jadi waktu itu biasanya saya akan mengantuk juga, tapi waktu itu saya sangat fresh karena sedang berhadapan dengan situasi yang tidak pernah saya lalui. Jemaat Tuhan, kalau bukan Tuhan itu Esa, Tuhan tidak akan menolong kami. Tetapi oleh karena iman kami percaya kepada Allah yang Esa, Allah yang Esa yang tidak pernah kami lihat, itulah yang menolong kami selama ini. Amin. Begitu juga dengan jemaat Tuhan. Saya tahu Anda juga mengalami pergumulan yang sangat berat daripada pastor. Kamu juga melalui seketika waktu sebelum ini ataupun pada seketika ini sesuatu pergumulan yang membuatkan hati Anda berat, membuatkan hidup Anda terganggu. Ketika bekerja itu saja masalah, ketika Anda bersekolah itu saja masalah, ketika Anda driving itu saja masalah yang timbul. Tidak ada yang dapat menolong kita selain daripada Allah. Amin. Amin. Kalau iman itu tidak mengaku Allah yang Esa, mana mungkin saya berani berkata seperti ini kepada jemaat. Jadi oleh karena pengakuan kita hari inilah, kita semua yang percaya harus mengaku dalam hati kita bahwa Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat dunia, bahkan pribadi kita. Katakan kiri dan kanan ataupun keluarga kita, katakan Kristuslah Sang Juru Selamat kita. Kristuslah Sang Juru Selamat saya secara pribadi, keluarga saya, dan terlebih kepada jemaat Tuhan kita yang ada di tempat ini. Apa keuntungannya ketika kita mengaku Yesus itu Esa? Ketika kita mengungkapkan bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 12. Ini keuntungannya ketika kita mengungkapkan Allah itu Esa. Dikatakan dalam Yohanes bab 1 ayat 12. Setiap orang yang menerima dan percaya, bahkan mengungkapkan kata-kata Allah itu adalah Esa, dalam nama Allah akan diberi hak menjadi anak-anak Allah. Saudara, kita bukan hanya mengungkapkan secara percuma, tetapi ketika kita mengungkapkan bahwa Allah itu Esa ataupun kebenaran Allah itu, pasti kita merasakan diri kita ini terangkat. Kita menikmati status kita menjadi anak-anak Allah. Bahkan iman kita juga dikuatkan bersama. Amin. Amin. Jadi dorongan firman Tuhan pada poin yang kedua ini. Apapun yang berlaku, ungkapkanlah setiap hari dan setiap waktu ketika kita berhadapan dengan masalah seperti saya. Katakan bahwa Tuhanlah yang menolong. Hanya Engkaulah Tuhan. Tidak ada yang lain yang saya percaya, hanya Engkaulah pribadi yang berkuasa, yang sanggup menolong anak-anakmu pada ketika ini. Jadi ketika mengungkapkan ini, pasti kita merasakan diri kita terangkat. Jadi oleh itu yang kedua adalah dasar iman kita yang percaya, di mana ianya diperolehi ketika kita mengaku kebenaran Allah sungguh-sungguh, maka kita juga akan diakui oleh Allah menjadi anak-anak kesayangannya. Amin. Katakan kiri dan kanan kamu, juga kita anak-anak kesayangan Allah. Haleluya. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, mana mungkin kita tertolong setiap hari dan setiap waktu. Yang kedua, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, dasar iman kita yang ketiga hari ini adalah melalui tindakan diri sendiri. Dasar iman kita bukan hanya ketika kita membaca, mendengar, dan percaya firman Tuhan, dan juga mengaku bahwa Allah itu Esa, tetapi juga adalah iman itu dasarnya daripada tindakan kita sendiri. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, benar iman orang yang percaya harus disertai sesuatu tindakan dirinya sendiri. Sekali lagi, dasar iman orang yang percaya adalah juga harus disertai sesuatu tindakan diri kita sendiri. Di dalam Yakobus 2 ayat 17, firman Tuhan berkata,
Demikian juga iman. Jika tidak dinyatakan melalui perbuatan kita, maka sia-sialah iman itu. Pasti ada di antara kita yang menjadikan ayat ini sebagai kegemaran dia. Senang saja. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Memang kita beriman, memang kita percaya, tetapi dalam satu ketika kita juga harus, iman itu harus berdasarkan daripada tindakan diri kita sebagai orang yang percaya. Saudara, hidup orang yang percaya haruslah penuh dengan iman. Benar. Dan juga harus disertai sesuatu tindakan. Perbuatan itu dilakukan sebagai ekspresi kita beriman kepada Tuhan. Itulah yang dimaksudkan oleh Yakobus di dalam firman Tuhan ini. Bahasa aslinya kita belajar. Kahihautopistis ahanme ergon esinekros kahikata. Bahasa Ibrani dia. Nanti kalau ada yang mau slide ini saya boleh bagi, kita sama-sama belajar. Ini bahasa Ibraninya. Macam lain juga kan kalau kita dengar, sebab kita jarang-jarang dengar. Sebab itu mungkin saya harus mulai supaya kita sama-sama belajar bahasa Ibrani ataupun bahasa aslinya. Sekali lagi, di dalam Yakobus 2 ayat 17, kata aslinya adalah kahih auto pistis ahanme ergon esti nekros kahih kata. Kan macam lain-lain dia, tapi inilah kalau kamu lihat di dalam Alkitab versi bahasa Hebrew, Ibrani, inilah yang dituliskan di dalam. Ada maksud di setiap kata-kata itu. Dalam King James Version juga dikatakan, events of faith, if it has no works, is dead being by itself. Jadi iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Memang kita percaya kepada Tuhan, firman Tuhan yang pertama. Memang kita mengaku Allah itu adalah Allah yang esa. Tetapi kalau kita juga sebagai orang yang percaya tidak melakukan sesuatu tindakan, maka matilah iman kita ataupun sia-sia. Katakan kiri dan kanan kamu, iman disertai tindakan. Iman disertai tindakan. Amin. Kalau kita orang beriman, artinya iman kita pasti disertai sesuatu tindakan berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Persoalannya jemaat Tuhan, bagaimanakah tindakan orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan itu? Bagaimana tindakan kita sebagai satu ekspresi iman kita kepada Tuhan? Contohnya, saya bagi satu contoh. Jika kita kurang sehat, jika kita mengalami pergumulan kesehatan, contohnya kita harus makan obat. Tindakan kita memakan obat yang diberikan oleh dokter, contohnya. Jadi kita harus makan obat ataupun memakan makanan yang sehat, ataupun mengamalkan pemakanan ataupun exercise untuk menyehatkan badan kita. Kalau kita cakap kita beriman, ketika kita mengalami masalah kesehatan tetapi kita duduk saja di rumah, kita tidak melakukan sesuatu tindakan berjumpa dengan pakar medik, itulah yang dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Bayangkan juga kalau saya dengan istri tidak berjumpa kepada dokter pada Isnin yang lalu, apa yang berlaku? Pastinya kami dua hanya duduk di gereja ini. Tidak ada sesuatu tindakan, ekspresi iman kami bahwa Tuhan akan tolong melalui para dokter, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, iman dan tindakan bagaikan seseorang. Ini contoh yang kedua. Iman dan tindakan disertakan adalah bagaikan seseorang yang menerima cek daripada bank. Ini contoh. Saya dapat melihat bagian ini juga boleh diambil sebagai contoh. Bagaikan seseorang yang menerima cek, sekeping cek dari bank, dia tidak terus dapat duit, hanya sekeping kertas, betul? Nah, ketika dia mendapat cek itu, barulah dia berjumpa kepada pihak bank. Itu adalah tindakan dia. Setelah dia pergi ke pejabat bank, menyatakan itu adalah cek yang ada punya nilai ataupun jumlah duit, maka tindakannya itu akan mengeluarkan duit yang tersimpan melalui cek tersebut. Nah, katakan nah, betul. Kalau dia beriman, kalau dia percaya ada duit dalam cek, tetapi dia tidak datang ke
pegawai bank ataupun bank mana-mana sekalipun, mana mungkin ada duit di sana, hanya sekeping cek kosong. Hanya sekeping cek yang adalah kertas, maksud saya. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Kita memang percaya kebenaran firman Tuhan. Kita memang mengaku Allah itu Esa, benar. Itu memang tidak boleh lepas dalam hidup kita. Tetapi ketika kita beriman, kita tidak menunjukkan ekspresi tindakan kita kepada iman itu adalah sia-sia. Seperti kita hari ini. Seperti kamu lah tuh bilang, kiri kanan kamu. Kalau kita tidak bertindak membawa diri kita datang ke gereja, mana mungkin kita dapat hadir pada pagi hari ini. Senang, betul? Itulah contoh yang ketiga. Mana mungkin kita merasa kenyang kalau tangan kita tidak bertindak untuk menyuapkan nasi ke dalam mulut kita, menyuapkan mie, kolon mie kita itu, kalau mie kita itu. Kan? Saya penggemar kepada konlo mie. Salah satu kegemaran saya di kedai papar. Jadi mana mungkin saya menikmati babi yang ada di dalam sup itu kalau tangan saya tidak menyuapkan itu dalam mulut saya. Sama seperti itulah, kita memang percaya itu sedap, itu adalah makanan, tetapi kalau kita tidak bertindak menyuapkan itu masuk dalam mulut dan perut kita, maka kita tidak akan kenyang. Pasti tetap rasa lapar. Begitu juga iman kita, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Begitulah juga ketika kita jika kita hanya tahu tentang Kristus tetapi kita tidak melakukan sesuatu tindakan, maka itu bukan iman. Orang pagan sekalipun percaya Yesus. Agama-agama lain boleh saja percaya Yesus. Siapa cakap agama lain tidak percaya, tidak kenal siapa itu Yesus? Mereka semua lebih kenal, lebih mahir, lebih pandai lagi daripada kita mungkin. Tetapi yang membezakan kita orang yang benar-benar percaya adalah kita bukan hanya tahu tentang Kristus itu dari Nazaret, tetapi kita juga mengimani diri kita datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita kenal siapa itu Yesus, tetapi kita menolak dia menjadi juru selamat kita, maka sia-sialah pengetahuan kita tentang Tuhan. Inilah yang berlaku kepada orang-orang di luar. Inilah yang berlaku kepada orang-orang selain daripada kita yang ada di dalam gereja pada saat ini. Mereka tahu siapa itu Yesus, tetapi mereka menolak. Mereka tidak percaya. Mereka tidak mau menerima bahwa Yesus itu mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, seperti yang kita raikan pada minggu lalu. Inilah membezakan kita orang yang beriman daripada orang yang berada di luar. Amin. Katakan kiri dan kanan, kita lebih mantap daripada yang lain. Kita lebih mantap daripada yang lain karena kita menerima Yesus, percaya, mengimani dan hidup di dalam Kristus. Inilah kekuatan kita. Hari ini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengambil suatu keputusan hari ini. Kita harus memiliki iman yang sejati, amin. Kita harus memiliki iman yang benar-benar iman, yang benar-benar percaya, di mana melalui iman kita dapat mengekspresikan sesuatu tindakan yang benar berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Jangan kita bilang ada mungkin yang seperti ini, oleh karena agama kami sanggup membunuh. Ada yang berkata itu adalah iman dia. Dalam Alkitab tidak pernah Tuhan Yesus menyuruh para murid dan orang yang percaya setelahnya, sehinggalah kita hari ini dikatakan bunuhlah demi iman kamu kepada Allah. Tidak ada. Siapa yang pernah membaca Yesus pernah menyuruh kita membunuh orang-orang? Kalau orang-orang Kejadian mungkin boleh kita bunuh dengan doa. Orang-orang Kejadian itu seperti roh hantu, roh iblis, kan, yang mengganggu kita. Kita boleh bunuh dia dengan doa kita, iman kita kepada Tuhan. Tapi manusia yang sama seperti kita semuanya dikasihi Tuhan, amin. Jadi tidak ada perintah Yesus, bunuhlah saudaramu, bunuhlah ibu bapakmu, bunuhlah anakmu demi imanmu kepadaku. Lihat di mana Abraham coba mempersembahkan Ishak. Apa yang berlaku? Bukanlah Allah mau Abraham mau membunuh Ishak,
Tetapi apa yang Allah mau lihat adalah iman kepatuhan dia kepada Allah. Ketika Abraham coba untuk menebak itu, menusuk badannya, maka segera Allah berkata, Abraham, janganlah engkau bunuh anakmu. Aku tahu imanmu. Aku tahu kesungguhan kesetiaanmu kepadaku mengikuti apa yang aku perintahkan. Jemaat ingat, ketika Abraham dengan Ishak berjalan menuju ke gunung itu, mana mungkin Abraham dapat tidur tenang. Hampir-hampir mungkin iman dia putus, karena tidak mungkin Allah yang mengasihi umat itu sanggup menyuruh membunuh anaknya. Tetapi apa yang berlaku adalah Allah mau tahu iman dia, sehingga Ishak itu ditukar kepada seekor domba. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hari ini Tuhan tidak pernah mengajarkan kita beriman dan membunuh demi iman kita kepada Tuhan. Hari ini bukan hanya kita dapat membunuh dengan barang ataupun benda-benda tajam. Melalui perkataan kita juga boleh membunuh banyak jiwa. Seperti pada semalam saya berkata di hadapan ini ketika kami sebelum mengakhiri rehearsal. Saya katakan dengan iman yang ada pada saya, selamat malam saya katakan. Saya mengambil masa untuk berada di depan ini ingin memohon maaf dan mohon ampun kepada Anda semua. Bagi tim yang ada semalam ini mendengar, dan juga bagi jemaat Tuhan yang ada bersama ibadah ini, saya katakan hal yang sama seperti kemarin. Saya meminta maaf dan meminta ampun kepada kita semua. Mungkin ada perkataan-perkataan, gurauan-gurauan yang terlanjur ataupun tidak tersengaja, yang mungkin menggores hati kita. Boleh saja kita membunuh seseorang dengan perkataan kita. Sebab itu saya terdorong pada kemarin dan hari ini mengatakan memohon ampun dan memohon maaf kepada kita. Saya juga manusia seperti kita, terkadang mengungkapkan sesuatu kata yang tidak disadari. Jadi untuk itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada iman, tidak ada tindakan yang diekspresikan melalui iman kita untuk membunuh seseorang ataupun membunuh jiwanya melalui perkataan kita. Jadi tindakan kita hari ini sebagai orang yang beriman adalah tindakan yang benar berdasarkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi orang yang percaya itu tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi batu-batu api, tidak ada lagi menyakiti hati anak dia, tidak lagi ada menyakiti hati suami dia, tidak lagi menyakiti hati istri dia, tidak lagi menyakiti hati jemaat Tuhan ataupun orang-orang yang berada di luar. Tetapi gunakanlah perkataan kita untuk mendorong memberkati di antara satu dengan yang lain. Amin. Itulah tindakan iman kita sebagai orang yang percaya hari ini. Melalui perkataan kita, orang di sekitar kita akan tahu bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Katakan kiri dan kanan kita, gunakanlah perkataan memuliakan Tuhan. Haleluya. Itulah 3 poin yang kita pelajari. Kesimpulannya, next slide. Kesimpulan, jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua yang hadir, yang bersama-sama ibadah pada pagi hari ini, ketahuilah saudara, iman sejati kita yang sebagai orang yang percaya ini adalah iman Kristen yang berlandaskan pengetahuan akan firman Tuhan. Amin. Itu yang pertama, jangan keluar daripada firman Tuhan. Yang kedua, iman yang sejati adalah iman Kristen yang berdasarkan pengakuan akan kebenaran Allah. Amin. Mengakuilah Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Yang ketiga, iman Kristen kita ataupun dasar iman kita hari ini haruslah diekspresikan ataupun disertai dengan tindakan yang benar melalui kepercayaan kita kepada Yesus. Amin. Amin. Jadi untuk itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan menyanyikan penyembahan yang terakhir. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau menyatakan kepada diri kita khususnya dan juga keluarga kita,
dan jemaat kita yang mungkin tidak bersama dengan kita tetapi mengikuti live. Kita bersama-sama mengungkapkan iman kita melalui doa kita bersama pada siang hari ini. Mari tim, kita bersama-sama untuk menyanyikan penyembahan ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tidak ada waktu kita di luar daripada kendali kuasa Tuhan. Amin. Amin. Kita ada di tempat ini pun oleh karena kuasa Tuhan. Oleh karena waktu Tuhan yang paling tepat untuk kita. Sebenarnya boleh saja kita berada di luar daripada gereja. Boleh saja kita berada di shopping mall. Boleh saja kita berada di tepi pantai healing-healing, kata kita itu dalam waktu hari yang cuti ini. Boleh saja. Tetapi kita memberikan respon melalui iman kita hari ini untuk datang. Adalah untuk mau menikmati fellowship kita bersama dengan Tuhan dan bersama dengan jemaat kita di tempat ini. Amin. Boleh saja kita berada di luar berjalan-jalan. Boleh saja kita berada tidur-tidur di rumah. Boleh saja. Tetapi inilah ekspresi iman kita kepada Tuhan. Membuat satu tindakan untuk datang hadir bersama dalam menikmati kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Jadi untuk itu saudara-saudari, mari saya ajak jemaat untuk berdiri bersama. Kita mengimani kebenaran firman Tuhan ini dan juga ungkapan perkataan melalui lirik penyembahan ini dengan hati yang syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terjadi adalah keizinan Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan. Nanti telah dibawa tubuh. Percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mari kita bersatu di dalam doa kita, menyerahkan setiap ahli keluarga kita ke dalam tangan Tuhan. Yang punya anak-anak bersama, mari berkumpul bersama dengan keluarga Anda. Mari bawa keluarga Anda bersama dengan Anda semua saat ini. Terserah Anda untuk bergandengan tangan, berpelukan dan sebagainya. Itu keluarga Anda. Mari kita berdoa bersama. Serahkan ahli keluarga kita. Mungkin ada ahli keluarga kita yang mengikuti ibadah ini secara live. Kita berdoa bersama-sama. Dimanapun keberadaan mereka, Tuhan sedang melawati mereka seperti kita di tempat ini. Amin. Amin. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Terkadang masa itu yang kita lalui itu berat. Terkadang cabaran yang kita lalui itu terasa mudah. Tetapi ketahuilah jemaat Tuhan, semuanya itu di dalam kendali kuasa Tuhan. Tidak ada yang lepas daripada waktu Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Mari sambil iringan musik ini dilakukan, kita akan berdoa bersama-sama. Kita menyerahkan setiap pribadi. Sebut nama keluarga Anda
yang mengingat nama-nama keluarga Anda bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa kita. 1, 2, 3. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan-Mu di sorga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kami tahu bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang indah bagi setiap keluarga kami. Mungkin ada di keluarga kami Tuhan yang tidak bersama dengan kami di ruangan ibadah ini. Mungkin mereka sedang berada di rumah, mungkin mereka sedang bekerja, mungkin mereka sedang berjalan. Ada sesuatu yang mereka uruskan pada saat ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, mungkin juga ada yang sedang dalam merehatkan tubuh badan mereka, yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami masalah kesehatan, ataupun yang sedang memulihkan kesehatannya, berehat di rumah. Tuhan, kami berdoa, Tuhan adalah Allah yang esa, adalah Tuhan yang melihat kami semua. Untuk itu Tuhan, kami berdoa para jemaah-Mu di tempat ini. Berkati kami Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Jamalah hati kami, biarlah kami menjadi orang yang beriman, di mana iman kami diperolehi daripada pengetahuan kami akan kebenaran firman-Mu, di mana iman kami diperolehi melalui pengakuan kami kepadamu ya Tuhan, dan di mana juga iman kami adalah didasari oleh tindakan kami, perbuatan kami, ekspresi kami percaya kepada Tuhan. Inilah iman kami Tuhan, di mana kami mau percaya, di mana kami mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa, pasti jemaat bahkan kami semua tidak lepas daripada pergumulan hidup. Tetapi hamba-Mu percaya Tuhan Yesus, kami semua akan ditolong Tuhan dalam waktu yang tepat daripada Engkau. Berat atau ringan, cabaran, tantangan yang kami hadapi, pasti kami dapat melaluinya dengan iman kami kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Yesus, menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu, mengangkatkan hidup kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Hari ini Tuhan, kami membuat satu respon untuk tetap mengandalkan Tuhan, menaruhkan hati dan iman kami ini, percaya kami ini kepada Tuhan. Kami tidak mau beralih kepada hal-hal dunia. Kami tidak mau membiarkan keluarga kami ataupun diri kami menyimpang daripada iman kami kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami berharap kepada Tuhan, sertai kami setiap hari, setiap waktu, supaya kami tetap percaya, supaya kami teguh beriman, supaya kami dapat melakukan sesuatu tindakan yang benar di hadapan Tuhan bagi kami. Berkati setiap keluarga jemaat-Mu, berkati setiap pribadi kami. Ampuni hamba-Mu ya Tuhan, atas kata-kata yang keluar yang mungkin tidak menyenangkan hati jemaah, terlebih juga Tuhan. Ampuni hamba-Mu ya Bapa. Hamba-Mu percaya bahwa perkataan yang menguatkan, mendorong semuanya itu datang daripada Roh Kudus-Mu, melayani setiap jemaah dan umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Menguatkan kami senantiasa untuk tetap bertahan di dalam apapun cabaran yang kami hadapi dalam sehari-hari hidup kami. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah di akhir dalam pemberitaan firman-Mu. Berkati kami semua supaya kami tetap dan dapat mengerti lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan ini melalui tuntunan Roh Kudus-Mu. Terima kasih masa dan waktu ini Tuhan, keberadaan di tempat ini. Tanpa waktu yang tepat daripada Tuhan, kami tidak akan berada di tempat ini. Pasti kami berada di luar, tetapi oleh karena waktu tepat Tuhan bagi kami datang di tempat ini, bersekutu bersama menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, sama-sama kita yang diberkati oleh firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Mari kita beri tepukan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya.